Nana, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita masuk kepada jam ketiga ya. Nah, di sini anak-anak Pak akan bawa untuk kita belajar bahasa Indonesia yaitu subtema 2 di tema 6 ya. KD-nya masih sama yaitu 3.3 meringkas penjelasan teks eksplanasi, menyajikan ringkasan teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik ya. Nah, kita lihat ya. Tujuan pembelajarannya menuliskan kata kunci ya. Minggu lalu kita udah belajar mengenai kata kunci ya. Membuat kesimpulan itu siswa mampu menyajikan ringkasan secara tepat ya. Nah, membuat peta konsep untuk isi teks penjelasan media cetak apa saja. Nah, peta konsep itu apa, Nak? Nah, alat yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam hubungan dalam bentuk proposisi ya. Nah, peta konsep ini dengan istilahnya gini, Pak jelaskan ya. Peta konsep itu istilah itu anak-anak bikin seperti eh, hampir sama seperti kerangka karangan ya. Poin-poinnya ya, alur-alurnya dalam membuat sebuah cerita. Nah, itu adalah peta konsep ya. Jadi yang menjelaskan yaitu isi teks peta konsep itu ya. Misalnya anak-anak membuat sebuah karangan, misalnya pergi berliburan. Nah, anak-anak peta konsepnya adalah satu, eh, bersama keluarga, pergi liburan bersama. Terus misalnya ke Lampung atau saya liburan ke Jogja, atau karena masuk musim pandemi ini anak-anak membuat sebuah karangan yaitu belajar di musim pandemi, pada musim pandemi COVID-19, belajar di rumah ya, dibantu oleh ayah ibu dengan panduan orang tua ya. eh, Guru memberikan penjelasan. Nah, dari poin-poin itu poin-poin itu anak-anak nanti kembangkan menjadi sebuah karangan ya, teks ya. Nah, itu bisa dinamakan adalah peta konsep ya. Peta konsep dapat diterapkan untuk menyelidiki apa yang telah diketahui siswa, mempelajari cara mengungkapkan konsepsi, salah, dan alat untuk evaluasi. Nah, itu adalah peta konsep ya. Nah, menyajikan kesimpulan isi teks penjelasan di media secara tertulis dengan mengidentifikasikan. Nah, ini dengan cara menyimpulkan teks, yaitu membaca teks tentunya. Anak-anak membaca terlebih dahulu. Tidak mungkin anak-anak menyimpulkan teks bacaan, anak-anak tidak membaca terlebih dahulu, ya. Nah, menentukan kalimat utama dan menyusun kalimat inti dengan baik agar dapat menjadikan sebuah kesimpulan. Ini istilahnya kalau Pak Thomas mengajarkan bahwa gini, anak-anak suka menonton film kartun, misalnya tentang SpongeBob. Hari ini anak-anak menceritakan tentang Patrick yang bermain dengan eh, Tuan Crab, atau Patrick yang berantem, atau Patrick yang dikerjain sama Tuan Crab. Nah, misalnya hari ini episode apa? Nah, anak-anak pasti dari menonton itu anak-anak bisa menceritakan, misalnya si A menonton episode tentang SpongeBob. Nah, si B tidak menonton. Nah, si B ini bertanya, gimana sih ceritanya? Nah, maka kamu bisa akan menceritakan, oh begini loh film SpongeBob hari ini tentang begini, begini, begini. Nah, itu sama saja anak-anak membuat kesimpulan, menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Ya, tentunya anak-anak harus membaca terlebih dahulu, ya. Nah, itu. Nah, kita lanjut slide selanjutnya, ya. Nah, cara mengidentifikasi hal-hal penting berdasarkan teks yaitu membaca dari awal. Nah, ini poinnya adalah sini. Ini adalah poin ini. Cara mengidentifikasi hal penting berdasarkan teks yaitu membaca teks dari awal sampai akhir secara seksama. Menulis hal-hal penting dari paragraf awal sampai dengan akhir. Ya, mampu menjawab pertanyaan dan menyimpulkan bacaan. Ya, itu mengidentifikasi ya. Nah,
menjelaskan teks penjelasan dari media cetak dengan menemukan pokok pikiran. Nah, teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan maupun budaya dapat terjadi. Ya. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar memahami dan mengerti suatu fenomena yang terjadi. Nah, ya anak-anak ya. Nah, next selanjutnya. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Nah, biasanya terletak di mana? Awal, akhir maupun awal dan akhir paragraf. Ya, gabungan. Membuat daftar informasi penting dari setiap paragraf. Bacaan untuk menyajikan ringkasan teks penjelasan. Nah, di sini ada nih. Ya. Nah. Next, kita lihat selanjutnya ya. Nah. Sampailah kita pada penghujung ya. Ini adalah tugas atau latihan anak-anak ya. Anak-anak membuka buku MBP tema 6 halaman 67 sampai dengan 70. Bagian pilihan gandanya saja anak-anak ya. Nah, anak-anak mengerjakan di buku cetak terlebih dahulu di buku MBP. Ya. Kemudian nanti linknya anak-anak memindahkan jawabannya pada link Google Form secara berurutan sesuai dengan nomornya ya. Nah, selamat belajar dan salam sehat. Nah, karena ini pembelajaran terakhir Pak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Thomas akan mengajak anak-anak untuk berdoa sebagai tanda terima kasihnya kita karena sudah diberkati dan dibimbing selama pembelajaran hari ini. Ya anak-anak ya. Oke. Pak akan mengajak anak berdoa secara Katolik dan yang anak-anak yang beragama lain silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk kita ambil sikap doanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah membimbing kami belajar hari ini. Berkatilah kami selalu dan berikan kesehatan kepada kami semua di sini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat. Dan semoga COVID-19 cepat berlalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita. Sampai jumpa dan tetap semangat.